Kalau gua ngomongin One Piece, pasti pikiran kalian petualangan seorang anak yang berlayar ke lautan luas untuk sebuah tujuan, menjadi raja bajak laut. Sejak awal Luffy memutuskan berlayar ke lautan luas demi impiannya, ada satu hal yang selalu menyertainya. Doa orang tua dan keluarganya mungkinlah ya. Satu hal yang selalu mendampingi Luffy adalah keberuntungan, atau lebih tepatnya Kenbunsoku Hoki yang bisa melihat potensi masa depan seseorang. Ya ini istilah gua sendiri cok, jangan dianggap serius lah. Kalau kalian pahami dengan baik, gimana caranya orang sedongo Luffy bisa bertahan dari awal sampai detik ini? Sebenarnya Luffy dibilang dongo ya enggak, pinter juga enggak, cuman ada kalanya dia memang dongo banget cok. Luffy mengawali perlayarannya dengan sebuah sampan atau kapal kecil dan berakhir di dalam tong room akibat fenomena alam pusaran air yang menghancurkan perahunya. Dengan berbekal sebuah tong kosong, Luffy pun mengarungi lautan kemanapun arus itu membawanya. Kenapa nggak langsung dibawa ke Laughdale aja sih? Anyway, keberuntungan berpihak pada Luffy yang secara kebetulan tong kayu miliknya diangkat oleh dua orang kru kapal, yang secara kebetulan lagi kapal itu diserang oleh bajak laut. Luffy yang diam-diam menyelinap pun bertemu dengan Koby, dan dari sinilah Luffy mengetahui info A1 tentang seorang pendekar pedang pemburu bajak laut yang sedang ditahan. Luffy yang dengar ada sosok menarik langsung gak pakai mikir OTW ke markas angkatan laut di Pulau Shells, tempat Roronoa Zoro. Setelah mereka bertemu, Luffy berkesimpulan bahwa di balik sifat Zoro yang buruk, sebenarnya Doi memiliki hati yang baik dan tulus cuy. Emang tingkat kepercayaan Luffy sama Zoro dari awal udah tinggi pak. Ini dua orang baru pertama kenalan nih. Langsung yang satu bilang mau jadi raja bajak laut, yang satunya mau jadi pendekar pedang terkuat pak. Ini orang-orang normal kalau denger, wah si anjing make nih, pantas ngibul omongannya. Dan bener aja pilihan Luffy tidaklah salah ya. Ini lebih ke hoki aja ketemu Zoro. Saat ini mas-mas bandana hijau yang dulu kerjaannya marah-marah sekarang udah jadi pendekar pedang yang sangat kuat. Sampai-sampai mampu menahan serangan combo Kaido dan Big Mom. Gue pertama kali lihat Zoro kayak nggak expect bakalan bisa kayak gini cok. Emang ngeri ya Kenbunsoku Hoki-nya Luffy. Setelah berhasil merekrut mas-mas bandana sumbu pendek, mereka berdua tiba di Pulau Orange dan bertemu dengan cewek jamet pencuri ini. Ya lu semua tahulah siapa nih orang. Ada satu momen di mana Luffy menganggap, wah nih orang navigasinya gokil bet, ngalahin Google Maps, cocok jadi my bini. Luffy langsung menawarkan Nami untuk bergabung, namun sayang tawaran pertama ini ditolak mentah-mentah oleh Nami. Singkat cerita, setelah mengetahui latar belakang Nami yang sebenarnya, ketika di Arlong Park, Luffy yang merasa Nami membutuhkan bantuannya sebagai seorang teman langsung menolong Nami dan mengalahkan bajak laut Arlong. Gila Bakasencho ya, demi calon my bini, demi calon navigator profesional semua musuh pun dia gaskan, gokil. Seiring cerita berjalan, kekuatan Nami pun tidak hanya terfokus pada navigasinya. Ia juga memiliki kekuatan manipulasi cuaca berkat tongkat sakti yang ngutang tapi nggak dibayar-bayar. Emang anjing orang satu ini pak. Mana sekarang ketabahan Zeus lagi, dahsyat dan mantap ya. Gak salah Luffy waktu itu bela-belain nolong Nami cuy. Sebenarnya sebelum di Arlong Park, Luffy, Zoro dan Nami sempat singgah di desa Sirup. Nah di pulau ini mereka bertemu dengan seorang pemuda Pinocchio suka bohong yang kelak jadi seorang dewa. Dialah Gode Usopp. Di pertemuan pertama mereka, Luffy langsung menyadari bahwa Usopp adalah anak dari Yasop. Ya karena mirip banget pak. Di mata Luffy, Usopp adalah sosok yang energik, baik hati, serta hebat. Banyaklah cerita-cerita kehebatan Usopp yang Luffy dengarkan, meskipun kita tahu isinya ngibul semua. Cuma Luffy gampang banget dibodohin anjir. Sampai sekarang kayaknya dia belum tahu identitas Sogeking siapa ya. Usopp yang awalnya pria tukang nyawit dan ngibul gak ngotak, lambat laun kekuatannya makin berkembang hingga dalam beberapa pertarungan penting dia menjadi supportman terbaik bro. Gokil emang Sogeking. Nah di perjalanan Luffy dan yang lainnya mendatangi sebuah restoran yang terkenal bernama Barati. Di sanalah pertemuan pertama mereka dengan Sanji. Luffy sempat mengatakan impian dia menjadi raja bajak laut, lalu mengajak Sanji untuk bergabung bersamanya. Sanji sempat mengatakan terkait impiannya untuk melihat All Blue atau lautan luas yang menyatukan seluruh sektor lautan yang ada. Namun Sanji sempat menolak karena alasan tertentu, dan pada akhirnya karena dukungan keluarga restoran Barati, Sanji pun menerima ajakan Luffy. Di sini Luffy melihat sosok Sanji memiliki impian yang saling berhubungan dengannya. Dengan Luffy menjadi raja bajak laut, maka impian Sanji yaitu melihat All Blue akan terwujud. Ya sebenarnya impian Sanji cuma mau lihat Putri Duyung aja sih. Apa itu All Blue? Fucking shit kata dia ya. Di sini Luffy dan yang lainnya belum menyadari latar belakang Sanji yang sebenarnya. Barulah ketika Arc Zou semuanya terungkap bahwa Sanji adalah bagian dari keluarga Vinsmoke yang terbuang. Nih Luffy kayaknya nggak nyadar ya si Sanji itu keluarga Vinsmoke. Lah peduli apa gua, yang penting daging.
Di cerita terbaru juga udah diliatin ya seberapa buas powernya Sanji, mulai dari regenerasi super sampai teknik Diable Jumble andalannya itu. Perjalanan Luffy dan yang lainnya pun singgah di kerajaan Drum untuk mencari dokter kapal karena Nami sakit demam. Alih-alih ditolong oleh dokter ternama, mereka malah ditolong oleh seekor tanuki bernama Chopper yang kebetulan pinter dia dalam masalah obat-obatan. Obat apa tuh? Obat terlarang. Sekali makan langsung ngejreng kayak make kokain, bro. Plot twist yang cukup mengejutkan ya si Chopper ini cuy. Di awal pertemuan kita cuma nganggep Chopper ya udahlah hewan yang makan buah iblis terus transformasi hybrid jadi manusia. Sebatas itu doang awalnya. Sekarang baru di spoiler kalau ternyata Chopper punya kemungkinan cukup besar menjadi wujud dari salah satu god yang dipuja bangsa Skypiea, yaitu God of Forest. Seekor tanuki anjing, wujud God of Forest? What the hell? Setelah berhasil melewati Grand Line, mereka pun tiba di kerajaan Alabasta tempat tinggal salah satu sahabat kru topi jerami yaitu Nefertari Vivi dan peliharaannya Rabun. Di sini pertemuan pertama mereka dengan Nico Robin yang saat itu masih sebagai tangan kanan krokodil di Baroque Works. Di sini gua nggak tahu ya motif Luffy ngebiarin Robin hidup dan malah ngerekrut dia tuh apa ya? Sorry ya, kayaknya Robin satu-satunya kru kapal yang menawarkan diri, cok. Gue nggak tahu motif Luffy nerima Robin apaan ya, kayak nggak ada curiga-curiganya babi. Kesan awal kita ngelihat Robin ya kayak Onesan udah matang, suka baca buku, punya wawasan luas. Ternyata saking luasnya bisa baca huruf kuno di poneglyph yang berfungsi sebagai petunjuk lokasi pulau terakhir ya. Damn, gila hokinya Luffy kepake banget di sini babi. Emang kekuatan Ken Bunsoku hokinya setara Lord Buggy, cok. Pasca pertarungan Luffy dan nakama ngelawan CP9 yang saat itu sempat Robin ninggalin kapal, di sana mereka bertemu dengan pembuat kapal bernama Franky. Nah, ternyata guru dari Mas-Mas Mesum ini adalah orang yang ngerakit kapal Oro Jackson milik Goldie Roger, sang raja bajak laut. Lagi-lagi Ken Bunsoku hoki Luffy bekerja sangat optimal, bro. Di awal pertemuan hanyalah mas-mas perakit biasa, lambat laun bisa ngerakit robot cosplay jadi cyborg. Gila nggak tuh? Ini sih literally nurutin inner child-nya Luffy dan Usopp, cok. Pelayaran dengan kapal baru pun dimulai hingga mereka memasuki area terlarang. Di tempat ini mereka bertemu dengan sosok tengkorak hidup bernama Brook yang bisa bicara. Beberapa yang melihatnya pun ketakutan, namun tidak dengan Baka Sencho ya. Ingat aturan pertama, lu aneh lu gua rekrut. Dan bener aja diajak gabung ke party tim SAR anjing. Sebenarnya karakter Brook udah diliatin kalau kekuatannya lumayan kuat ya, secara mantan bajak laut era sebelum Roger. Gila, tua amat ya. Cuman plot twistnya di sini adalah Brook sebenarnya mantan prajurit suatu kerajaan yang kemungkinan besar kerajaan tersebut yang sekarang menjadi salah satu keluarga Tenryubito. Hal ini diperkuat saat Brook mengenali sosok Tenryubito Sain Gunko. After time skip selama 2 tahun untuk berlatih, akhirnya mereka berlayar dan menuju ke Pulau Duyung Impian Sanji. Di sana Luffy bertemu dengan sesosok yang sangat berjasa dalam hidupnya. Sosok yang membantu dia ketika terpuruk pasca peperangan Marineford. Sang mantan Shichibukai dari ras manusia ikan, Jinbei. Momen perekrutan Jinbei ini yang paling lama, Pak. Luffy mengajak Jinbei untuk bergabung itu terjadi pada Arc Fishman Island. Sempat akan bergabung ketika Arc Whole Cake Island, namun Jinbei mengaku masih memiliki beberapa urusan. Barulah setelah berpuluh-puluh episode ketika di Arc Wano, Jinbei secara resmi menerima ajakan Luffy dan bergabung dengan bajak laut topi jerami. Bergabungnya Jinbei tentu menambah power kelompok bajak laut Luffy ya. Jelas lah, CV-nya lengkap jir, bajak laut pernah, Shichibukai pernah, 2 kali jadi kru Yonko. Gila nggak tuh? Nah, momen-momen perekrutan para nakama yang dilakukan Luffy tersebut benar-benar sangat berguna bagi dirinya, karena itu akan membantu memudahkannya untuk mencapai tujuan sebagai raja bajak laut. Terima kasih telah menonton, see you next time.